Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sular, berasal dari Kampung Pasar Baru, Tanjung Ibus. Adapun pertanyaannya Pak Kiai tentang masalah perjalanan takwa, maksudnya itu seperti apa gitu? Takwa, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apa sih takwa itu? Takwa ya sama dengan iman. Takwa. Selama ini ada ayat ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Berimanlah kalian kepada Allah. Tapi selama ini takwa dan iman kita masih tersesat. Karena salah Tuhan. Karena tidak sama Tuhannya dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Karena tidak sama Tuhannya dengan Tuhannya para Nabi dan Rasul. Apa takwanya para Nabi dan Rasul? Apa imannya para Nabi dan Rasul? La ilaha illallah. Itulah agama para Nabi dan para Rasul ketika dirinya sudah tak wujud lagi kecuali wujud Tuhannya di hatinya. Ketika dirinya tak merasa hidup lagi kecuali hidup Tuhannya di hatinya. Itulah takwa. Itulah iman. Itulah agama Allah yang lurus. Jadi para nabi, para rasul, Nabi Muhammad agamanya bukan agama Islam yang selama ini kita percayai. Selama ini meskipun kita bilang agama kita Islam, tapi hati kita tidak Islam. Hati kita lebih mencintai diri kita sendiri, lebih mencintai iblis daripada cinta kepada Tuhan. Lebih cinta kepada Allah selama ini. Apa buktinya? Allah gaib, Allah rawujud, Allah tak ada. Bila Allahnya gaib, bila Allahnya tak wujud, lalu kita nyembah apa selama ini? Kalau tidak menyembah iblis saja selama ini. Berarti yang kita sembahkan yang wujud di hati kita. Berarti siapapun yang wujud di hati kita, itulah Tuhan kita selama ini. Bila yang wujud Pak Sularnya Tuhan. Bila Pak Sularnya tidak ada, yang ada hanya Allah, itulah sama dengan Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad dan Tuhannya para nabi. Itulah yang dikatakan iman, takwa, dan akidah di sisi Allah. Memang sebelum kita bersyariat, wajib takwa dulu. Wajib mengenal dulu, wajib bertuhan dulu. Bila kita tak bertuhan dulu, ya sesatlah semua amalnya. Ya sesatlah seluruh sholatnya sejak akil balik hingga setua ini. Ya sia-sia semua, hanyalah mengumpul-ngumpulkan racun neraka saja yang akan membakar diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita kumpul dengan iblis dan setan di hati kita. Jadi iblis dan setan itu ya sudah di neraka. Kapan? Ketika kita mengabdi kepadanya. Apa buktinya kita mengabdi kepadanya? Allah sebagai Tuhan Anda tidak Anda wujudkan di hati Anda kecuali wujudnya diri Anda sendiri di hati Anda. Itulah tanda bukti bahwa
iblis telah membelenggu Anda. Sehingga Anda tidak bisa terbang bebas menuju Allah. Jadi PR Anda ya harus melepas itu semua bila ingin selamat. Jadi memang kita menuju surga, kita menuju Allah, kita menuju hari akhirat, pindah dari alam dunia ke alam akhirat, ya wajib ketemu kematian dulu. Apa maknanya? Ya kiamat, baiat itulah kiamatnya. Jadi kalau Anda bisa membaiat diri Anda sendiri, silahkan belajar sendiri. Jaga Tuhan sampai syakaratul maut tiba. Bisa jaga Tuhan. Jadi selama ini kan kita seolah-olah sholat itu kan demi Anda menjaga Tuhan. Anda ibadah demi Anda menjaga Tuhan. Anda sholawatan demi menjaga Tuhan. Anda zikiran demi menjaga Tuhan. Berarti Anda Tuhannya Tuhan. Tak terasa kita menjadi Tuhannya Tuhan. Kok bisa ngomong begini? Saya tidak tahu sudah. Inilah maknanya kita selama ini menjadi Tuhannya Tuhan. Karena posisi sifatnya Tuhan telah kita duduki, telah kita pakai sebagai sifat kita. Sedangkan Allah, sedangkan Tuhan kita pakai dengan sifat muhalnya. Itu maknanya kita mentuhani Tuhan selama ini. Seolah-olah Tuhan itu makhluk yang tidak bisa apa-apa. Hanya Anda yang bisa apa-apa. Mana ada Allah bisa masak? Kalau bukan Anda yang bisa masak, ya kan? Anda telah mentuhani Tuhan. Karena Anda yang merasa jadi Tuhan selama ini. Karena Anda yang merasa yang ada daripada yang ada. Anda tidak sadar. Dulu sebelum Anda dilahirkan sebelum kita dilahirkan, di mana kita? Itu yang belum kita sadari. Hingga kita masih di alam kegelapan, masih di alam kejahiliaan. Yang kita sembah hanya berhala-berhala, kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Babakan dunia, babakan perut. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah jawaban apa sih takwa itu, apa sih iman itu. Tanpa takwa dan iman percuma Anda sholat. Percuma Anda berbuat baik. Karena apa? Karena semuanya di dalam kedustaan saja. Anda melakukan itu semua bukan demi Allah, tapi demi memuaskan hawa nafsu Anda. Agar Anda dikatakan oleh orang lain, Anda ahli ibadah. Anda orang soleh. Anda orang takwa. Kata orang karena Anda nyembah orang daripada nyembah Allah. Bisa dipahami, Bos Ular? Ada pertanyaan lain? Ayo, jangan sungkan-sungkan biar hidup ini mudzakarah ini. Ada pertanyaan. Alhamdulillah. Bentar ya. Nama kalem aja yang keras. Nama asal pertanyaannya apa? Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tengku Saifullah, alamat Simpang Kolan Balam. Mohon maaf PKI mau bertanya. Karena judulnya tadi Maulid Nabi, yaitu kelahiran. Yang bertanya saya adalah yang dimaksud wal awalu, wal akhiru, wal jahiru, wal batinu. Manakah Muhammad yang awal? Manakah Muhammad yang akhir? Manakah Muhammad yang jahir? Manakah Muhammad yang batin? Demikian saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kelas tinggi ini. Manakah Muhammad yang awal dan yang akhir? Manakah Muhammad yang zahir dan yang batin? Waduh, siapa yang bisa menjawab ini? Bisa Pak Khalifah, Pak Khalil? Tolong dibantu menjawab di pertanyaan kelas tinggi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapakah Muhammad yang awal dan Muhammad yang akhir? Siapakah Muhammad yang zahir maupun yang batin? Kira-kira Muhammad, kira-kira manusia punya sifat? Wal awwalu wal akhiru siapa? Uripe Allah. Wal batinu wal zahiru siapa? Uripe Allah. Muhammad bukan kamu yang melempar. Berarti Muhammad punya sifat apa? Nabi Muhammad hanya diperankan dengan sifat-sifat Tuhannya. Berarti ketika Anda sudah rela, sudah ridho kembali kepada Allah di dalam kewujudan Anda, maka itulah yang dimaksud Muhammad Rasulullah sudah lahir di hati Anda. Untuk apa? Menjadi utusan Allah, bukan menjadi utusan setan lagi. Jadi makna kelahiran Muhammad Rasulullah itu adalah kebangkitan manusianya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pindah alam dari alam fana menuju alam yang baka, ora mati maneh. Karena sudah mati, masa mati lagi. Jadi kalau manusianya sudah bangkit, sudah mati kemanusiaannya, bangkitlah ketuhanannya, maka dikembalikan lagi kepada Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Jadi kira-kira bisa dipahami dengan logika yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Sesungguhnya semuanya itu adalah sifate uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, Anda tahu apa? Yang tahu apa-apa dan yang tahu siapa-siapa kan ya uripe Allah. Bila Anda sudah menyadari ini semua, itulah tanda-tanda Anda mau bangkit. Tinggal Anda berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan belenggu-belenggu kemanusiaan Anda. Agar apa? Pindah dari alam neraka menuju ke surga. Seperti Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi jelas sekali, nyata logika Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum Mi'raj kepada Allah, Nabi Muhammad ditunjukkan neraka. Siapa? Hawa nafsu. Setelah ditunjukkan neraka, Nabi Muhammad ditunjukkan surga. Kapan? Ketika Muhammadnya sudah hancur lebur di dalam hatinya kecuali Allah. Itulah surga. Dan kemudian mi'raj kepada Allah. Jadi neraka dan surga itu sekarang apa nanti? Alhamdulillah. Jadi bagi Anda silakan jawab sendiri di hati masing-masing Anda. Jadi yang dimaksud Nabi Muhammad di dalam neraka ketemu orang yang sudah dihukum, yang sudah disiksa. Berarti neraka itu adanya ketika Muhammadnya masih merasa hidup. Surga itu kapan? Nabi Muhammad ditunjukkan surga. Ternyata katanya cerita syariatnya Nabi Muhammad mendengarkan terompahnya Bilal. Ternyata Bilal katanya sudah masuk surga duluan. Loh, ini surganya Nabi Muhammad kok dimasuki? Berarti Nabi Muhammad kan kalah dengan Bilal memasuki surga duluan. Ini cerita syariatnya. Maknanya penghuni surga itu adanya sekarang apa besok? Kan ya sekarang. Orang-orang yang sudah ketemu dengan baiat
Orang-orang yang sudah ketemu dengan kematiannya. Orang-orang yang sudah ketemu dengan ketiadaan dirinya di hatinya. Itulah surga. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Mereka yang sudah kembali dengan rela dan ridho kepada Tuhannya. Apanya yang kembali? Hidup dan badan yang sudah tak diaku-akuinya lagi sebagai hidup dan badan manusianya. Maka tenanglah dia. Fathuli fi ibadi. Maka itulah orang-orang yang mengabdi. Buat huli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kapan itu? Ya kan sekarang bagi orang-orang yang sudah sampai di dalamnya. Bagi orang-orang yang belum berani mati, yang besok. Tergantung masing-masing orangnya. Masuk neraka dan mentas dari neraka dan masuk surganya, manusia beda-beda menurut amalnya masing-masing, menurut kesungguhannya masing-masing. Bisa diterima jawabannya Bapak siapa tadi? Ya, yang menanyakan wal awaru wal akhiru wal batinu wal dhahiru. Nah, bisa dimengerti ya, mudah ya, dipahami ya, sangat logika ya, diterima oleh hati. Inilah yang dimaksud menyaksikan Muhammad Rasulullah secara langsung itu. Ya di hati. Kalau Islam itu syaratnya bersyahadat, pasti kalau secara syariat harus membangkitkan Nabi Muhammad yang di Mekah sana. Harus dihidupkan dulu untuk disaksikan, baru bisa bersyahadat. Kalau secara syariatnya kan begitu. Harus dibangkitkan yang di Mekah sana. Tapi sebenarnya menurut hakikatnya yang mana Muhammadnya yang ada di diri manusia itu loh. Yang selama ini terkubur dibangkitkan. Inilah makna peringatan Maulid Nabi. Kelahiran kesucian diri manusia kita sendiri seperti saat bayi. Dari suci kembali suci. Jadi bagi orang-orang yang menempuh jalan Allah tak kasih rahasia. Jangan takut. Karena apa? Karena Anda pasti kembali kepada Allah. Jangan takut. Itulah yang membuat hati manusia yang sudah menerima kabar bahagia dari Allah. Hatinya selalu innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak merasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah tahu hanya Allah Tuhannya. Hanya Allah yang memerankan dirinya. Bila sudah Allah yang memerankan dirinya, mana ada dosa lagi? Wong sudah tidak bisa apa-apa manusianya. Dosa itu apa sih? Ketika manusianya masih jadi Tuhan dan mentuhani Tuhan, ya itulah dosa. Tapi bila manusia hanya rela, ridho diperjalankan Tuhan, apa saja, itulah yang dikatakan nafsu, yang jiwa yang tenang. Itulah pahala. Jadi nyata dosa dan pahala itu. Jangan hanya berharap-harap aku ngerjakan ini fadilahnya begini. Aku ngerjakan sholawat ini ganjarannya segini. Jangan itu saja. Kalau itu yang kita fokus, maka bukan pahala. Malah dosanya yang tambah berlipat-lipat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Siapa? Rustam ada pertanyaan? Khalifah Khalil? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Jangan sulit-sulit ya. Yang keras namanya.
Izin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparno, asal dari Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sanggang, tepatnya di Desa Dusun 7 Pulosari. Yang saya mau tanyakan Pak Kiai yaitu kata peribahasa asal usul fikih tasawuf 5 manusianya, syariat, tarekat, hakikat, makrifat 5 manusianya, Quran, Injil, Zabur, Taurat 5 manusianya, dan sekali lagi Pak Kiai, apa memang betul takdir itu tidak ada? Begitu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak, endingnya apakah takdir itu ada atau tidak? Jadi jawab pertanyaan yang pertama, serba 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, dulur papat, apa lagi? Haji hari-hari, ya itulah macamnya ya. Terus apa lagi itu? Kitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan sebagainya. Yang mana itu semua dulur papat, 5 pancer. Pancernya, asal usulnya ya uripe Allah. Bila tidak ada uripe Allah, mana tahu Anda yang keempat itu. Angin, api, tanah, air, apalagi. Nah, jadi bumi pun ada 7 lapis. Bulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum. Itu lapisan bumi. Harus diterobos itu. Maknanya harus diterobos apa? Jangan kau aku-akui itu milikmu. Itu maknanya nerobos. Tidak diterobos begini. Nah, langit pun juga ada 7. Langit apa? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu pun harus kita terobos. Naik ke atas. Apa? Persembahkan semua sifat-sifatnya Allah kepada Allah. Maka sampailah kepada Allah. Itu maknanya nerobos itu. Jadi apakah takdir itu ada atau tidak? Ketika manusia Anda masih mentuhani Tuhan, takdir tetap ada. Karena Anda mentakdirkan diri Anda sendiri menjadi Tuhan. Maka ketika Anda sudah selesai, sudah bosan jadi Tuhan, maka tak ada takdir lagi. Bagaimana ada takdir, yang ada hanya diri Tuhan sendiri. Apa tidak bosan Anda jadi Tuhan terus? Tidak capek? Berapa puluh tahun Anda jadi Tuhan? Alhamdulillah. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Kang Ate? Kang Ate? Ada lagi pertanyaannya? Coba bawa 1 dari rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu, kita ngobrol-ngobrol. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.